Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Saudara-saudariku, ada pertanyaan tentang bagaimana memaknai Al-Quran surah ke-24 An-Nur ayat ke-26, khususnya bila dikaitkan dengan persoalan jodoh, baik bertemu dengan yang baik, yang tidak baik bertemu dengan yang tidak baik lagi. Bagaimana bila dalam satu kondisi yang baik ternyata bertemu dengan yang tidak baik? Apakah relevan dengan pemaknaan ayat yang dimaksudkan? Pertama, kita mencoba untuk membaca terlebih dahulu ayat yang dimaksudkan, kemudian menerapkan kaidah tafsir dalam memaknai satu ayat Al-Quran, yaitu bagaimana korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya serta ayat-ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah ke-24 An-Nur ayat ke-26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ayat ini tidak langsung terkorelasi dengan pemahaman jodoh bertemu jodoh, baik bertemu baik atau jelek bertemu jelek, tapi lebih menekankan tentang pembebasan Sayyidah Aisyah dan keluarga dari tuduhan-tuduhan hoax yang disematkan kepada beliau dan keluarga besar. Untuk itu memang ada sebagian yang memaknai dari kalangan ahli tafsir yang menarik ayat ini ke dalam keumuman makna tentang keberpasangan dalam berumah tangga, baik bertemu dengan baik, jodoh yang jelek pun perilaku yang tidak baik akan berjumpa dengan yang tidak baik lagi. Sekilas memang terlihat ada kebenaran dari segi penafsiran yang dimaksudkan. Orang-orang yang berkumpul di tempat-tempat yang baik cenderung mencari jodoh yang baik pula. Orang-orang yang berkumpul di tempat yang kurang baik boleh jadi juga cenderung memilih pasangan yang sekufu, sekeadaan, setempat dia bergaul. Karena itu dalam Islam, latar belakang keadaan bergaul juga menjadi penentu bagaimana seseorang bisa memadu kasih dalam kehidupan berumah tangga. Namun ini menjadi problem ketika ada orang-orang yang menduga pasangannya baik, ternyata setelah menikah tidak seperti yang digambarkan, tidak seideal yang diharapkan. Dirinya sudah baik, namun pasangan belum terlihat baik seutuhnya. Bila kemudian dikaitkan dengan ayat yang dimaksudkan, di sini kemudian problem penafsiran itu menjadi penting untuk diurai, menjadi penting untuk diberikan solusinya. Karena itu para ulama lebih menarik ayat ini sesuai dengan konteks yang dimaksudkan tadi, yaitu membebaskan Sayyidah Aisyah dan keluarga dari tuduhan, dibandingkan dengan membawa ke aspek rumah tanggaan. Ada ayat-ayat yang lain yang menjawab persoalan-persoalan dimaksud. Ayat-ayat bahkan memberikan contoh dan inspirasi kepada kita. Boleh jadi orang-orang yang mengharapkan pasangan ideal setelah menikah mendapati pasangannya jauh dari harapan. Maka cara memaknainya berdasarkan ayat-ayat lain di luar ayat 26 surah An-Nur ini, seperti ayat yang menunjukkan kesabaran Sayyidah Asiyah saat berumah tangga dengan Fir'aun, ataupun bahkan di level Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, bagaimana menghadapi kondisi istri-istri mereka yang bahkan jauh dari harapan. Maka Islam mengajarkan bersabar, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi yang kurang baik itu dititipkan kepada Anda supaya Anda bisa membimbingnya menjadi lebih baik, mendakwahinya. Dan boleh jadi disitulah ruang kesabaran yang mendekatkan diri keluarga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin? Anda ingin dekat dengan Allah dan Allah berikan pintunya. Orang mencari keluar
Anda mendapatkannya di dalam rumah. Bukankah sabar mengantarkan kepada surga lebih cepat dari amalan-amalan yang lainnya? Sehingga malaikat mengucapkan selamat kepada penduduk surga dengan kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran yang telah Anda pupuk selama berkehidupan. Karena itu penting untuk dicatat bahwa tidak selamanya kita harus menerapkan fikih-fikih secara praktikal. Namun juga ada ragam fikih yang bisa kita bawa dalam menerapkan hukum-hukum berkehidupan. Fikih dakwah kadang-kadang bisa diterapkan lebih awal dibandingkan dengan fikih-fikih terkait dengan hukum. Bila ada tetangga yang muslim namun belum mampu sholat berjamaah, belum mampu ke masjid, dan dia hidup bersama Anda, boleh jadi dia dititipkan jadi tetangga Anda agar Anda mampu mendoakannya, membimbingnya. Dan dengan itu ketika Anda ditanya di hari kiamat, apa yang telah engkau lakukan ketika aku titipkan? Kata Allah, boleh jadi demikian. Tetangga yang belum mampu ke masjid, ternyata Anda mampu menjawab itu dengan baik, dengan tenang, karena selama berkehidupan Anda mencoba mengajak dia untuk mendekat kepada Allah. Anda mendoakannya. Ini lebih dalam lagi, dia bukan sekedar tetangga, tapi pasangan Anda. Mudah bagi Allah menitipkan kepada pria lain ataupun perempuan yang lain, tapi dititipkan kepada Anda karena boleh jadi ada kebaikan-kebaikan pada diri Anda yang hanya itu yang dipandang oleh Allah mampu merubah pasangan menjadi lebih baik. Kita tidak tahu di titik mana Allah menghendaki, namun tugas kita hanya berikhtiar, tidak menentukan hasil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, menyayangi kita, menjaga keutuhan dalam rumah tangga, dan membebaskan dari berbagai tuduhan-tuduhan, perilaku-perilaku buruk yang berpotensi mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.